Mari kita sambut bersama Bapak Haji Hadianto Rashid SE, Wali Kota Palu. Itu artinya tidak hanya pemerintah Kota Palu lah, semua pemerintah pasti bekerja berusaha gitu untuk memberikan terbaik buat masyarakat. Untuk masyarakatnya. Reforma agraria ya ini sangat membantu, ya sangat membantu di mana BPN gitu berusaha untuk mengidentifikasi semua lahan yang ada. Artinya pencapaian kita hari ini tidak lepas gitu dari kesadaran masyarakat dan tertibnya masyarakat ya terkait dengan penerapan prokes COVID-19. Gitu, karena perubahan Kota Palu itu bisa tercapai kuncinya cuma satu. Kita membangun kebersamaan. Hai Sobat ATR BPN, welcome to Kantah Palu Bercerita. Tempat ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo Sobat ATR BPN. Senang sekali saya Yang Raini bisa kembali hadir di sini di Kantah Palu Bercerita, podcastnya Kantor Pertanahan Kota Palu. Episode kali ini super spesial karena di samping saya sudah hadir orang nomor 1 di Kota Palu. Mari kita sambut bersama Bapak Haji Hadianto Rashid SE, Wali Kota Palu. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sudah mampir ke sini Pak, meluangkan waktunya yang begitu sibuk pasti untuk Kota Palu. For the first time, I'd like to ask you mungkin how was your day today Pak? Biasanya kan Bapak ini sibuk kalau mulai dari pagi, kayaknya mulai dari subuh saya lihat sudah langsung belusukan nih ke kantor-kantor. And then what about today Pak? About today, everything's going normal and everything's fine. Okay, so as usual ya Pak? Ya, as usual. And then kita langsung saja mungkin Pak, bagaimana peran pemerintah Kota Palu sendiri untuk penanganan pasca bencana ini Pak? Ini kan sudah hampir 3 tahun ya Pak, kita setelah bencana alam di Kota Palu. Ini bagaimana langkah-langkah strategis apa sih yang dikerjakan oleh Pemkot sendiri Pak? Ya, around my position now about 6 months ya. Jadi saya jalanin tugas tanggung jawab sebagai wali kota ya baru berjalan 6 bulan. Ya, baru jalan 6 bulan dan dari 6 bulan itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang coba kita selesaikan dengan cepat ya. Di antaranya adalah penanganan dana stimulan yang merupakan hibah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo ya kepada masyarakat Palu yang alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan alhamdulillah kita selesaikan ya, kita selesaikan sekitar 14.000 ya. Wow. Ya, sekitar 14.000 ya. Kemudian dari penyelesaian itu kembali kita mendapatkan bahwa ada kelebihan anggaran, ya ada sisa gitu ya. Ada sisa dari dana stimulan yang dihibahkan oleh Bapak Presiden tersebut sekitar 150 miliar. Banyak melihat itu kemudian saya menginstruksikan kembali kepada BPBD untuk melakukan verifikasi kembali atas data anomali. Data-data yang bermasalah yang kemarin kita sebut sebagai data yang tidak memenuhi persyaratan ya, memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi kembali agar moga-moga dana yang ada ini bisa dimanfaatkan kembali bagi masyarakat. Dan alhamdulillah dari verifikasi yang kembali kita lakukan kita bisa melakukan perbaikan sekitar 4.700 ya, 4.770 ya. KK itu Pak? Ya, 4.770 rumah. Rumah ya, rumah. Dan alhamdulillah minggu kemarin ya kita sudah usulkan kembali kepada BNPB ya. Moga-moga bisa disetujui untuk disalurkan kembali. Dan dari 150 dan dengan hasil identifikasi 4.700 itu total anggaran yang akan tersalurkan itu sekitar 65 miliar. Ya berarti kita masih punya sekitar 85 tabungan lagi ya. Ya 85 miliar pun kita ajukan. Moga-moga ini bisa diberikan kepada pemerintah Kota Palu untuk melakukan percepatan perbaikan infrastruktur
Kota Palu yang rusak akibat gempa. Berarti memang pemerintah Kota Palu ini tidak tinggal diam ya Pak, terus berusaha bagaimana ada dana yang sisa tetap terus bisa ini kembali ya Pak. Actually not just Palu City Government but all gitu. Artinya tidak hanya pemerintah Kota Palu lah, semua pemerintah pasti berusaha gitu untuk memberikan terbaik buat masyarakat. Untuk masyarakat ya. Tuh masyarakat Kota Palu. Nah ini langsung nih penjelasannya dari Pak Wali Kota. Oke, and then bagaimana tentang Huntap, itu juga kan bagian dari percepatan penanganan bencana juga ya Pak? Iya. Masalah Huntap, alhamdulillah juga dalam kurun waktu kita menjabat ini, masalah Huntap ya saya bilang alhamdulillah sudah bisa dibilang selesai. Ya selesai, tinggal memang ada beberapa hal yang mesti dipenuhi. Ya mesti dipenuhi. Kalau kemarin kan masalahnya karena adanya klaim masyarakat. Ya berarti itu salah satu yang menghambat ya Pak? Ya ada klaim masyarakat terkait dengan lahan. Ya terkait dengan lahan, alhamdulillah bekerja sama dengan kementerian, terkhusus kerjasama dengan ATR BPN Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah, ya kita bisa melahirkan solusi ya untuk penyelesaian masalah tersebut dengan land konsolidasi yang alhamdulillah sudah bisa diterima baik oleh masyarakat. Ya hanya memang insya Allah pekerjaan mungkin akan running mulai bulan Oktober ya karena ada lahan land konsolidasi yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan pematangannya agar insya Allah layak gitu untuk nanti kita distribusikan kepada masyarakat. Memang benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan Pak ya. Jadi ini tidak hanya asal-asalan tapi tetap melewati beberapa tahap dan proses ya Pak, makanya harus gitu karena kan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun oleh ATR BPN kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah semuanya kan dilaporkan kepada Bapak Presiden gitu ya. Oleh karenanya itu semua hal-hal yang menjadi persyaratan harus dapat terpenuhi dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi gitu guys, jadi kita tetap pemerintah Kota Palu kerjasama dengan instansi yang terkait, khususnya kalau yang masalah pertanahannya ke kantor pertanahan sendiri ATR BPN Kota Palu, begitu juga kerjasama dengan kantor wilayahnya juga ya Pak, untuk percepatan bagaimana tanah-tanah yang huntap-huntap ini bisa langsung segera selesai dan diserahkan ke masyarakat. Iya. Terus terkait pemanfaatan tanah yang di kawasan zona merah itu sendiri bagaimana Pak? Nah terkait lahan yang berada di zona merah, ya zona merah ketika pasca gempa, pasca gempa pemerintah, ya beberapa unsur pemerintah itu menyatakan menyatakan zonasi, ya atas beberapa kawasan ada yang masuk zona merah, kemudian zona orange atau kuning, kemudian zona hijau. Ya. Untuk zona merah sudah jelas gitu ya bahwa wilayah ini adalah wilayah yang tidak boleh dilakukan pembangunan di sana, ya apalagi diperuntukkan untuk hunian, ya. Adapun mungkin pemerintah bisa saja kemudian membolehkan, tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Ya, karena kayaknya sudah mulai lagi nih Pak pembangunan di area-area sepanjang pantai ini. Kalau untuk saat ini belum ada. Belum ada ya? Belum gitu, belum. Masyarakat pun tahu gitu bahwa tidak boleh ya. Adapun masyarakat yang memanfaatkan kawasan pantai paling yang dimanfaatkan untuk jualan ya. Bukan untuk membangun juga, Pak, ya. Bukan untuk membangun bangunan gitu. Jadi kita pun juga pemerintah tentunya dalam kondisi saat ini ya tentunya memberikan ruang kepada masyarakat, apalagi ya selagi masih bisa dimanfaatkan ya, karena mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya PUPR itu sudah mulai akan melakukan pekerjaan besar terkhusus untuk kawasan sepanjang pantai. Wah, ya, ada mulai untuk pembangunan jembatan jembatan kemarin kita bilang jembatan kuning gitu ya. Nah, ikon Kota Palu tuh Pak itu ya. Sudah akan mulai mungkin di bulan bulan November pada Desember gitu ya. Itu sudah mulai pekerjaan sudah akan mulai, kemudian juga pekerjaan elevated road ya yang sepanjang mulai dari ujung Talise sampai dengan di wilayah ujung Silai sampai dengan Talise juga sudah mulai akan melakukan pekerjaannya. Maka
Ya kalau sekarang masyarakat kita berikan kesempatan untuk manfaatkan ya, enggak apa-apa silakan. Oke ya Pak. Okay lah. Ya. Apalagi sekarang lagi pandemi, lagi susah-susahnya ya. Gitu ya. So it's okay. Ya, it's okay. Ini kan our people so sensitive about gitu ya. kan. So that's gitu. why. Ya boleh apa tidak boleh. Gitu, Terus ini kan Bapak juga sebagai ketua tim GTRA, gugus tugas reforma agraria. What's your hope untuk kemajuan masyarakat Kota Palu sendiri melalui program reforma agraria ini? Ya, pertama saya sangat berterima kasih ya atas program yang diluncurkan oleh kementerian ini ya, dan kemudian hari ini bisa terhubung dan bisa bekerja sama ya antara pemerintah kota dengan ATR BPN Kota Palu yang kemudian sudah termuat dalam MOU yang ada ya, PKS yang ada. Reforma agraria ya ini sangat membantu ya, sangat membantu di mana BPN gitu berusaha untuk mengidentifikasi semua lahan yang ada. Ya, semua lahan yang ada, kemudian bukan hanya mengidentifikasi lahan tetapi juga mengidentifikasi potensi. Nah, sehingga lahan-lahan di Kota Palu ini ke depan ya semakin bisa termanfaatkan baik. Jadi ya, termanfaatkan baik ya. Dan bahkan ya lewat program redistribusi lahan yang dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN ya untuk mendukung pemulihan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lahan untuk semakin menjadi lahan produktif juga ya, ini ya sangat baik lah ya. Tinggal kita berharap bahwa masyarakat bisa menangkap bisa menangkap peluang ini. Ini berarti peran aktif masyarakat sendiri juga pasti dibutuhkan ya, dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Nah, reforma agraria juga ini agar ke depan kita tidak lagi saling klaim urusan tanah, ribut urusan tanah gitu. Kita clear about ini gitu. Property gitu kan. Because this is our land. Ya gitu. Jadi memang pasti akan ribut ujung-ujungnya Pak. Cuman melalui program-program yang ada ini kita harapkan. Makanya melihat itu ya kita begitu Pak Kakan gitu, BPN Kota menyampaikan, Pak ada program seperti ini kita, saya bilang ini bagus sekali. Maka Kota Palu ya berusaha untuk cepat lah ya. Memang kerjasama antar instansi ini sangat penting Pak. Ya kehadiran baik itu badan maupun lembaga vertikal yang ada tujuannya tentu adalah menguatkan kerja-kerja pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah ya harus menyambut baik setiap upaya positif gitu ya yang ditunjukkan oleh teman-teman gitu. Oke, dan kita juga kan beberapa hari ini kita sudah sounding nih Pak tentang podcast kita. Jadi ada beberapa yang pertanyaan masuk lewat direct message Instagram Kantor Kota Palu. Jadi ini ada dari @rulrescue Irul Siwapalinggi. Ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum, Tabe Pak. Mau nanya nih terkait program PTSL. Kira-kira kapan nih bisa diserahkan? Karena saya dengar info teman-teman katanya penyerahan sertifikat belum bisa diserahkan karena menunggu instruksi presiden yang akan menyerahkan secara simbolis lewat virtual. Jadi kapan waktu tepatnya Pak agenda penyerahan sertifikat oleh presiden itu? Kalau itu kan nanti itu kan waktunya presiden. Kementerian gitu. ATR ya. Bukan saya yang menentukan waktunya Pak Presiden. Aduh, bahaya. Cuman kan ini dengar-dengarnya kan Pak, ini nggak lama lagi kita kan Hantaru Hari Agraria dan Tata Ruang. Jadi itu di 24 September. Jadi mungkin di tanggal segitu kan. Nanti kita tinggal melihat jadwal dari Pak Presiden ya. Pak Presiden. Oke, next ada lagi nih Pak yang nanya tentang banyak parkir liar yang meresahkan dan menyusahkan. Bahkan sudah ada spanduk bebas parkir tapi masih ada parkir. Apa kebijakan Pemkot menyikapi hal ini, Pak? Ya, sebenarnya ada beberapa rencana yang harusnya kita sudah jalankan gitu ya. Tetapi kita masih terkantuk dengan masalah teknis ya. Oleh karenanya beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada Disub Kota Palu untuk mulai melakukan sosialisasi bahwa mulai Januari 2022 kita akan melakukan e-parking untuk Kota Palu. Wih, sekarang Kota Palu e-parking juga e-parking buat Kota Palu sehingga
ya keluhan-keluhan masyarakat terkait parkir liar, ya terkait ya hal-hal yang tidak membuat masyarakat nyaman ya. Insya Allah moga-moga dengan e-parking nanti itu bisa menjadi jawaban. Oke, dan yang terakhir nih, ini berhubungan dengan COVID ini Pak. Strategi yang dilakukan Pemkot untuk menurunkan level PPKM Kota Palu Pak. Ini kan kemarin kita level 4, sekarang level 3. Iya, ya kalau dilihat dari posisi hari ini berdasarkan data COVID yang terdata di di tim surveillance COVID Kota Palu. Hari ini keluarga kita yang masih terkonfirmasi COVID-19 itu ya kurang dari 100 orang ya. Kurang dari 100 orang. Kemudian untuk bor kita juga hari ini tertinggal sekitar 13,4%. Ya, 13,4%. Kalau untuk nasional itu kan bornya itu minimal itu 30%. Tapi kita sudah berada posisi 13, sekian. Berarti sudah jauh Pak. Ya sudah, ya harusnya kita sudah bisa masuk gitu pada level 2 gitu ya, masuk pada level 2. Tetapi kan tentunya pemerintah pusat juga dengan kebijakannya tentunya harus gitu menurunkan level ini secara bertahap ya, untuk memaintain gitu agar kondisi-kondisi yang baik ini terjaga. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah ya dengan komunitas yang ada, karena ada beberapa relawan ya, contoh misalnya Jaga Roa, Jaga Tetangga, relawan Nagasi, belum komunitas-komunitas lain, belum juga kerjasama dengan Polda, Polres, kemudian dengan Danrem, kemudian dengan Kodim ya, Korem, Kodim gitu kan. Nah, itu sangat membantu gitu. Sangat membantu penguatan kita membawa Palu semakin baik gitu ya posisinya terkait COVID-19 ini. Nah, saat ini juga alhamdulillah vaksinasi kita juga berjalan cukup baik ya. Kita sudah sampai pada posisi 49% ya. Almost 50 gitu. 50 gitu probably ya, next week gitu we will enter gitu level 2 gitu kan. Level 2. Jadi kita bergerak terus ya, kita bergerak terus, dan tentunya artinya pencapaian kita hari ini tidak lepas gitu dari kesadaran masyarakat dan tertibnya masyarakat ya terkait dengan penerapan prokes COVID-19. And then last but not least, karena kita ini akan memasuki hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 ya Pak. And then what's your wish for the people in Palu City? Actually I have a big wish gitu. And this is special for the people Palu gitu kan. This is time for us to be united for our city, lovely city, thought, our spirit, our comprehension. Artinya pokoknya ya keinginan harapan terbesar saya itu gimana kita masyarakat Kota Palu ini ya betul-betul bersatu dalam pemikiran ya, kebersamaan, keinginan gitu. Karena perubahan Kota Palu itu bisa tercapai kuncinya cuma satu. Kita membangun kebersamaan. Membangun kesepahaman. Ya, itu. Kalau misalnya ada yang salah dengan pemerintah, don't be hesitate gitu, to come gitu, dan to office gitu kan. Ya, jangan ragu-ragu untuk datang ke kantor untuk nyampein, Pak, ini kan keliru nih gitu. Karena our door always open. Ya. Pintu selalu terbuka for the people gitu. Terbuka gitu we untuk are so masyarakat. Proud. We have a very open-minded major. No need gitu to hide our profile gitu. Ourselves gitu. No need to hide it gitu. Nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah ini, pokoknya terbuka aja. Nggak usah ngomong di belakang. Nggak usah ngomong di belakang. Karena kalau ngomong di belakang, saya pikir kita tidak mencari masalah gitu ya. Tidak mencari masalah dan menyelesaikannya, tetapi ya mencari salah gitu. It's okay gitu. Kalau kita mau cari mistake, kemudian we want to fix it, it's okay gitu kan.
Ya, memang harus come seperti for itu. a better solution, of Iya, course. iya begitu. Jadi datang bawa solusi yang terbaik. Seperti apa yang kita lakukan? Kita sangat terbuka. Saya sangat-sangat terbuka dan berusaha untuk terbuka karena saya sangat sadar bahwa keberadaan saya hari ini menjadi wali kota itu karena pilihan masyarakat. Yes. Ya, bukan karena saya sendiri, ya, bukan karena Anda, itu karena masyarakat yang memberikan legitimasi itu, ya. Maka ya saya harus sadar dengan itu, maka harus membuka ruang sebesar-besarnya buat masyarakat. Okay, wow. Yeah. What a lovely mayor of Palu City. Thank you. We are so proud to have you as our mayor because he has a really open-minded, broaden horizon, and then so thank you very much, sir, for your precious time. Yeah, and then you would like to come here with us, even in a like short conversation. Thank you. And then I hope this is like bisa membuka wawasan masyarakat, ya kan? Bisa di sini masyarakat bisa tahu how is our mayor. Beliau sangat open-minded, bisa langsung datang saja kalau ingin ada ini, kita harus cari solusi sama-sama, Pak, ya. Iya. Okay, and then maybe for last lagi saya mengundang Kepala Kantor Pertanian Kota Palu. Kami ada sedikit oleh-oleh nih buat Bapak. So this is from us. Terima kasih banyak. Thank you very much to be our. Well, welcome. Okay, narasumber and this is a great honor for me too. Okay, it's an honor for us. It's really an honor for us. Okay, so applause please for our mayor of Palu City. Karena kita merayakan hari ulang tahun Kota Palu, Pak, yang ke-43. Boleh ada ucapan dulu untuk Kota Palu kita yang tercinta ini. Dan juga kita hari ulang tahun ini juga sih, Pak, Agraria Hantaru dan Tata Ruang tanggal 24 September, terus 27 September Kota Palu, jadi deketan. Please. Kalau dibilang ngucapin selamat hari ulang tahun untuk Kota Palu, gimana ya rasanya gitu ya? Ya, paling tidak saya menyampaikan harapan besar, ya, sebagaimana udah saya sampaikan tadi. Your big wish. Ya, harapan saya bahwa kita harus bersama bangun kota. Kita harus bersama bangun kota. Begitu banyak pekerjaan kita hari ini yang membutuhkan kerjasama itu. Ya, saya berulang kali menyampaikan kepada seluruh teman-teman OPD, ya, bahwa kita ini tengah membangun kota. Karena kita tengah membangun kota, maka berpikirlah bagaimana kota itu. Bagaimana semestinya kota, apalagi Palu adalah ibu kota. Maka mari kita layakkan Kota Palu ini ya sebagai ibu kota. Dan mari kita bekerja keras untuk itu, bekerja sama untuk itu. Mari kita jadi apa ya? Ya, buat Palu ini menjadi kebanggaan kita. Betul sekali. Let's make Kota Palu better than yesterday. And better. Better and better more. Amin. 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 Okay, thank you very much, sir. You're welcome. And then hope to see you again in our next podcast, maybe. For sure. And then that's all for today. Terima kasih banyak Sobat ATR BPN yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai di akhir. Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan episode yang lebih menarik tentunya. Bye-bye.